Kita lihat contoh kedua, yaitu dua negara, Indonesia dengan India. Kemudian komoditinya adalah pakaian dan tas. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang sebagai absolute advantage. Terlihat bahwa Indonesia menghasilkan 4 pakaian yang lebih efisien dibandingkan India yang hanya 2. Berarti Indonesia memiliki keunggulan absolut berupa pakaian. Sedangkan India memiliki keunggulan absolut berupa tas. Kenapa? 3 lebih besar daripada 2. Maka India itu adalah tas dia. Terus, bagaimana dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh negara? Maka kita lihat dulu yang Indonesia. Indonesia akan melakukan trade atau perdagangan. Perdagangan yaitu akan menukar apa? Karena dia spesialisasinya adalah pakaian, berarti akan dia tukar adalah pakaian untuk mendapatkan tas. Berapa pakaian dia tukar? Ini dia 4. 4 pakaian untuk mendapatkan 4 tas. Nah, kalau 4 tas, kalau di dalam negeri, ini untuk 1 jam ya, maka dia hanya 1 jam ini 1 jam, hanya bisa menghasilkan 2 tas dia nih. Hanya 2 tas. Sehingga berapa keuntungan ketika Indonesia menukar 4 pakaian untuk mendapatkan 4 tas, keuntungannya adalah 2 tas. Nah, ini dia keuntungan dari Indonesia, yaitu memperoleh 2 tas. Nah, 2 tas ini berapa jam? Lihat di sini. 2 tas itu 1 jam. 2 tas ini sama dengan 1 jam. Datangnya mana? 2T per 2T itu adalah 1 jam. Jadi bisa menghemat di Indonesia, bisa menghemat 1 jam kerja. 1 jam kerja ini kalau dia sebagai spesialisasi pakaian, tadi dia bisa menghasilkan 4. Jadi 1 jam kerja atau 4 pakaian. Itu dia. Itu kita lihat yaitu dari sisi India. India tadi spesial komoditinya adalah tas. Berarti nanti dia akan mengeluarkan 4 tas untuk mendapatkan 4P. Kenapa 4 tas? Karena tadi di Indonesia kan 4P untuk mendapatkan 4 tas. Berarti 4 tas yang akan dia tukarkan untuk mendapatkan 4P. Nah, di India 4P ini berapa jam yang akan dia butuh? Dia bisa menghasilkan di dalam negeri. Di dalam negeri P yang bisa dihasilkan berapa jam? Nah, ini dia. Kalau dalam negeri 2 per jam. Sedangkan di sini ada 4P. Berarti berapa P di sini? Berarti ada 2 jam. Jadi kalau di dalam negeri dia bisa melakukan untuk mendapatkan 4P atau 4 pakaian harus membutuhkan waktu 2 jam. Nah, di 2 jam ini India bisa melakukan produk spesialisasi. Dia bisa menghasilkan produk spesialisasi berupa tas atau T. Berapa produk spesialisasi yang bisa dia hasilkan? Yaitu 2 jam dikali dengan 3 tas. Nah, 2 jam dikali 3 tas berapa? Dapat 6 tas. Nah, jadi berapa keuntungan yang dia peroleh? India berapa? Tadi dia bisa menghasilkan 6 tas. Nah, padahal yang dia tukarkan adalah 4 tas. Berarti keuntungannya apa? 6 tas dikurang dengan 4 tas. Berapa keuntungannya? Yaitu 2 tas. Nah, 2 tas ini berapa bisa menghemat waktu? Berarti ini dari segi tas, atau kalau dari segi waktu gimana? 2 tas kalau per jam di sini dapat 3, berarti 2 tas per 3T sama dikali dengan 1 jam. Berapa di sini? Yaitu 2 per 3 jam. Nah, ini dia. Jadi keuntungan yang dia peroleh oleh India adalah 2 tas atau bisa menghemat 2 per 3 jam kerja. Kalau dalam membuat
pakaian berapa? Berarti 2/3 jam. 2/3 jam dikali dengan 2 pakaian atau 4/3 pakaian. Nah, begini, ini adalah contoh dari keunggulan komparatif. Maaf, ini adalah contoh dari keunggulan absolut. Nah, kita masuk dulu yang masalah contoh ketiga lagi, yaitu Jepang, Indonesia adalah dua negara, mesin dan rempah adalah dua komoditi. Di sini terlihat apa? Bahwa Jepang adalah memiliki keunggulan absolut berupa mesin karena 8 lebih besar daripada 4, dan Indonesia memiliki keunggulan absolut berupa rempah karena 6 lebih besar daripada 2. Berarti nanti Jepang akan menukar mesin, dia spesialisasinya di mesin, sedangkan Indonesia spesialisasinya adalah di rempah. Berarti mesin yang dia tukar untuk mendapatkan rempah berapa? 8 mesin untuk 8 rempah untuk 1 jam kerja. 8 mesin akan ditukarkan untuk 8 rempah. Nah, dalam negeri, dalam 1 jam kerja ini, rempah yang bisa dihasilkan berapa? Hanya 2 rempah. Berarti berapa keuntungan Jepang? Yaitu ada 6 rempah. Bayangkan 6 rempah ini akan menghemat berapa? Berarti akan menghemat 2 dibagi dengan 2. Berarti akan menghemat 3 jam kerja. Nah, 3 jam kerja ini kalau karena spesialisasinya adalah mesin, berarti 3 jam kerja kali dengan 8 mesin, yaitu 24 mesin. Jadi dia bisa menghasilkan 24 mesin. Kalau misalnya hanya dia tukarkan 8 mesin, dia bisa mendapatkan keuntungan yaitu 24 mesin. Kemudian kita lihat dari segi Indonesia lagi. Indonesia tadi akan menukar rempah terhadap mesin. Tadi kan udah ditukar di Jepang nih 8 rempah, berarti sini adalah 8 rempah, ini adalah 8 mesin. Nah, 8 rempah terhadap 8 mesin. Nah, 8 mesin ini berapa jam kerja di Indonesia? Jam kerja di Indonesia berapa? 8 mesin itu berapa jam? Kalau di Indonesia 4 mesin itu 1 jam, berarti 8 mesin ada 2 jam. Nah, bisa menghemat 2 jam. Nah, 2 jam ini kalau kita konversikan dia ke rempah-rempah sebagai absolute advantage atau produk komoditi yang unggul, berarti adalah 2 dikali dengan 1 jam adalah 6. Berarti 2 dikali dengan 6 rempah. Ada 12 rempah. Nah, ini adalah keuntungan sebelum dia kurangkan dengan 8 rempah. Berarti berapa keuntungannya? Keuntungannya berapa? Berarti adalah 12 rempah dikurang dengan 8 rempah yang telah dilakukan perdagangan, yaitu ada 4 rempah. Nah, ini dia. Diterdapat 4 rempah yang merupakan keuntungan yang diperoleh kalau misalnya menukar 8 rempah terhadap 8 mesin. 4 rempah ini sama dengan menghemat berapa jam? Berarti 4 rempah dibagi dengan waktu si rempah, yaitu 6/6, yaitu menghemat 2/3 jam. Atau 2/3 jam ini itu sama dengan akan menghasilkan berapa mesin? 2/3 jam dikali 4, yaitu 8/3 mesin. Nah, ini dia 8/3 mesin yang akan dia hasilkan kalau hanya dengan mesin. Sedangkan nah, ini keuntungannya 8/3 mesin atau menghemat 2/3 jam kerja. Jadi bisa dia menghasilkan 8/3 mesin. Oke, mungkin untuk contoh lainnya nanti Ibu bahas di contoh soal pas diskusi ya.